Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kembali lagi ke acara video Bincang Santai. Nama Ane Rozan Zaki Johansyah dan sebelah Ane ini Hafizin Naufal Khairun Nizar. Kami dari kelas 12 di Ma'had Fitrah Al-Alam Islami yang juga dikenal sebagai Fitrah Islamic World Academy. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang apa nih, Zin? Tentang asma wa sifatnya Allah ya, Zin ya? Iya nih, Oh, iya. kayaknya seru nih pembahasannya nih. Iya ya, selama ini lagi ngetren ya di belakangan ini sosial media. Jadi insya Allah kita akan membahas beberapa pertanyaan nih, Zin, tentang asma wa sifat nih. Mulai dari pertama nih, Zin. Kita kan dulu pas masih kecil rata-rata ya, pas kita masih SD, masih SMP, banyak tuh ya, Zin ya, pas masih zaman-zamannya CD di pinggir-pinggir jalan orang jual CD, solawatan, CD Asmaul Husna 99 yang dijadiin lagu kayak gitu kan. Atau enggak ya kayak gitu-gitulah, nasyid-nasyid. Nah, Ani pernah denger nih dari temen Ani nih, Zin. Katanya tuh Allah tuh Asmaul Husnanya tuh 99 kan yang kita tahu, tapi katanya ternyata lebih dari itu ya, Zin. Itu benar nggak, Zin, kalau masalah kayak gitu? Nah, apakah benar nih Asmaul Husna nggak cuma 99? Ada hadis yang menyebutkan nih bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama atau 100 dikurangin 1. Barang siapa yang dapat menghitung atau menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Nah, di sini nih padahal Allah punya banyak nama yang tidak kita ketahui dan disembunyikan nih di sisinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa yang artinya, saya memohon dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau menamakan dirimu dengannya, yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau sembunyikan di ilmu gaib di sisimu. Hadis dari doa Rasulullah SAW di atas ini jelas banget nih, menyatakan kalau nama Allah ini nggak cuma 99, karena banyak banget nama-nama Allah yang disembunyikan di sisinya. Ibaratnya aja nih, saya punya uang 10.000 rupiah nih. Apakah saya cuma punya uang 10.000 rupiah gitu? Tentu saja tidak. Mungkin aja saya punya uang lebih dari 10.000, atau mungkin 10.000 yang lainnya saya sembunyikan, atau bagaimana kan seperti itu. Oke, Apa ibaratnya? Kalau ada orang nih, Zin, ngasih ente duit 10.000 yang berarti ente tahu kan dia punya 10.000, tapi nggak nentu kalau dia cuma punya 10.000 kan di dalam kantong kan, bisa jadi dia punya lebih kan. Benar banget. Nah, iya bagus tuh, bagus. Keren tuh kata-katanya tuh. Itu kan dari segi jumlahnya asma wa sifatnya. Habis itu kan balik lagi nih, kita kan disuruh ngafalin ya rata-rata, ada sebagian dari kita kayak terhafalin, ntar bisa masuk surga kan, kayak gitu. Nah, aneh tuh dulu mikir kalau kayak kita ngafalin aja gitu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai 99. Jadi sekali kita hafal udah beres tuntas gitu, pahalanya dapat. Itu sebenarnya yang masalah masuk surga itu gimana tuh, Jin, sebenarnya penjelasannya tuh, Jin? Nah, dalam sabda Rasulullah yang tadi, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 dikurangi 1. Barang siapa yang dapat menghitung atau menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Nah, kita menggaris bawahi nih di kata menghitung atau menghafalnya. Atau yang dalam konteks hadisnya itu bahasa Arabnya ihsa. Ihsa ya. Arti barang siapa yang menghitung dan menghafalnya ini ada dibagi menjadi 4 tingkatan nih. Yang pertama itu emang hanya menghitung dan menghafal nama-nama tersebut. Nah, yang kedua, kita memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga,
kita berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Seperti ya Razzaq, atau yang artinya ya yang maha pemberi rezeki. Berilah aku rezeki. Ya Ghafur, yang maha, atau yang artinya yang maha pengampun. Ampunilah dosa-dosaku. Nah, yang keempat, menyembah Allah dengan seluruh kandungan nama-nama tersebut. Uh, Jika kita tahu kalau Allah ini punya sifat Ar-Rahim, yaitu yang maha pemberi rahmat, maka kita akan selalu mengharapkan rahmat atau kasih sayangnya. Lalu kita juga tahu nih, Allah memiliki sifat Al-Ghafur, atau yang maha memberi ampun. Nah, maka kita akan selalu memohon ampunan kepadanya, dan tidak memohon ampunan kepada yang lain. Lalu selanjutnya Allah juga memiliki nama As-Sami'. Maka kita akan selalu menjaga perkataan kita, dan jangan sampai nih perkataan kita nih bisa membuat Allah nih tidak suka dengan perkataan kita. Nah, lalu Allah juga punya sifat Al-Basir, yang maha melihat. Nah, maka kita harus selalu menjaga perbuatan kita agar apa-apa yang kita kerjakan ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak cuman kita menghafalkannya doang ya Jin ya, tapi kita harus mengimplementasi value-value atau nilai-nilai yang di dalam Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu ya. Jadi kayak seperti yang Ente bilang, contoh-contoh As-Sami, maha mendengar. Jadi kita berusaha untuk mengetahui bahwa Allah mendengar semua ucapan kita. Jadi kita berusaha untuk menjaga ucapan-ucapan kita dari berbagai macam keburukan. Oh, Masya Allah, ternyata gitu ya. Terus, oh iya Zin, kan kita tahu ya Asmaul Husna kan artinya nama-nama yang baik nih Zin. Misalnya ada orang tua nih Zin, kan kita kan sering ya ketemu orang-orang yang ingin menamakan anaknya dengan Asmaul Husna. Nah, itu kan boleh. Benar. Tapi kira-kira ada ini nggak Zin? Ada ketentuannya nggak Zin? Ada ruang lingkupnya nggak Zin? Kira-kira tuh gimana tuh? Nah, tentang ini sebenarnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dibagi jadi 2 jenis lagi nih. Yang pertama, nama-nama Allah nih yang mengandung sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Ar-Rahman, yang maha pengasih, Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Nah, nama-nama ini kan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata nih, dan nggak boleh nih makhluknya menggunakan nama-nama tersebut. Nah, karena ini Rasulullah SAW juga melarang seseorang diberi dengan nama Malikul Amlak, atau yang artinya ini raja dari semua raja nih. Bahaya banget sih kalau pede banget ya kalau namain anak kayak gitu ya. Nah, Rasulullah bersabda nih dalam hadisnya, yang artinya sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malikul Amlak, raja dari segala raja. Nah, karena tidak ada raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarang menggunakan nama tersebut karena di dalamnya ini ada kayak suatu penyerupaan dengan Allah nih pada nama dan sifatnya. Nah, tentu saja ini tidak boleh karena bisa merusak tauhid seseorang. Dan gitu ya? Dan juga untuk menjaga hak Allah, dan juga untuk menutup pintu-pintu menuju kesyirikan pada ucapan manusia. Karena bisa aja orang-orang yang misalkan namanya Rahman. Nah, orang-orang ini bisa menyangka nih, orang yang namanya Rahman ini punya sifat yang terkandung pada nama tersebut. Nah, jadi misalkan seseorang mengira si Rahman nih, benar-benar punya sifat Rahman ya, ini nggak boleh nih. Ini bisa termasuk ke perilaku syirik. Dan yang kedua nih, yang tadi, yang Malikul Amlak, yang artinya raja dari segala raja. Nah, padahal Malikul Amlak ini kan Allah nih, Allah Subhanahu wa taala, Malikul Amlak, raja dari segala raja. Nah, nggak ada yang berhak untuk memiliki gelar itu selain Allah. Oleh karena itu, para ulama sepakat akan terlarangnya menggunakan nama-nama tersebut. Nah, di negara kita nih banyak kan nama orang seperti kayak Rohman gitu, Rozak,
Somad, Kholik gitu kan. Iya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh nih. Hmm. Yang kedua, ada nama-nama yang mengandung sifat yang tidak dikhususkan hanya untuk Allah semata. Misalkan Al-Halim yang maha penyabar boleh digunakan oleh makhluknya. Karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran uh, menamakan makhluk-makhluknya dengan nama-nama tersebut. Seperti salah satu contohnya di dalam kisah Nabi Yusuf, Allah menyebut penguasa pada saat itu dengan Al-Aziz, yaitu dengan qalat imra'atul aziz, istri yang artinya istri Aziz pun berkata. Nah, para sahabat banyak yang menggunakan nama-nama seperti ini dan tidak diingkari oleh Rasulullah, seperti Ali, Karim bin Al-Harith bin Amr, dan setidaknya ada 10 orang di antara sahabat yang bernama Hakim, dan ada 30 orang di antara sahabat yang namanya Al-Hakam. Nah, tapi kita juga perlu garis bawahi nih bahwa nama dan sifat Allah dengan makhluknya itu tidak berarti Allah sama dengan makhluknya. Nah, misalkan seseorang bisa aja nih namanya Al-Halim atau dijuluki Al-Halim, yang sabar atau tenang. Akan tetapi kita nggak bisa nuntut Al-Halim dia di langsung sini, punya sifat itu kan. Nah, Al-Halim ini nggak, sifat Al-Halim ini dan dia mungkin punya sifat Al-Halim ini, tapi sifatnya ini nggak mungkin sama kan dengan Allah yang jelas Allah kan memiliki sifat yang maha sempurna ya. sempurna dan tidak ada kekurangan. Nah, Nah, meskipun nih kita boleh menggunakan nama-nama tersebut, tapi setidaknya kita menambahkan ada kata-kata nih, ada kata di depan sifat Allah tersebut. kata kunci nih ya. Misalkan Al-Halim tadi, nah sebaiknya nama orang ini diganti menjadi Abdul Halim. Terus misalkan Al-Karim tadi, misalkan Abdul sebaiknya Karim menjadi Abdul Karim. Nah, Abdul Jabbar, ya kan? Ya, benar-benar. Sebagaimana Rasulullah nih pernah ganti nama seseorang yang namanya Aziz menjadi Abdurrahman. Sebagaimana diriwayatkan dari Khaisamah bin Abdurrahman. Dia menceritakan bahwa dulu bapaknya itu Abdurrahman pernah pergi bersama kakeknya menuju Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya, siapa nama anakmu ini? Kakeknya nih menjawab, Aziz. Nah, Nabi pun mengatakan, jangan kau namai dengan nama Aziz, tapi namailah dia dengan Abdurrahman. Kemudian Nabi pun berkata, sesungguhnya nama-nama yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman, dan Al-Harith. Nah, pada hadis ini tidak terdapat larangan menggunakan nama Aziz. Akan tetapi Rasulullah SAW menggantinya dengan nama yang lebih baik, yaitu Abdurrahman. Seperti itu. Berarti untuk ngerangkum nih ya, pertama kita nggak boleh ngasih nama anak kita sebuah nama yang menandingi Allah ya gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Malikul Amlak tuh pede banget tuh, raja dari segala raja. Maksudnya nggak apa-apa, anak ente bakalan jadi presiden, cuman nggak gitu juga kali ya nggak sih? Iya, benar-benar. Nah terus kedua, kalau kita memakai nama-nama yang tidak dikhususkan kayak tadi Halim, Harith dan lain-lainnya yang bisa jadi orangnya juga belum mempunyai sifat itu, dan sifat itu jelas ya beda dengan sifat Allah yang sempurna ya. Iya, jelas. Kita lebih baik di nama-nama kayak gitu naro kata kunci abdu di depannya, yaitu artinya hamba. Nah jadi buat teman-teman sekalian nih yang misalnya punya, ada catatan penting buat teman-teman sekalian yang misalnya punya teman namanya Abdul Razak, Abdul Somad, Abdurrahman, jangan manggilnya cuman pakai belakangan doang, jangan kayak Man, Rohman gitu, Mat, Somad gitu kan, gak enak gitu. Karena ketika kita ngambil kayak gitu, kita menghapuskan kata hambanya gitu loh. Jadi, benar. woi pengasih gitu kan, padahal kan pengasih kan sebenarnya kan selayaknya walaupun untuk Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Iya, Nah, benar. dan ini sebenarnya cuma agar kita berhati-hati aja gara-gara syirik. Takutnya kita masuk ke dalam syirik, dan syirik kan dosanya nggak diampuni gitu. Iya, Masa naudzubillah kalau gara-gara kita sampai ngelawak, kita jatuh ke sirik. iya, gara-gara ngelawak doang kita kena syirik kan ogah banget gitu kan. Capek-capek Iya, beramal, akhirnya kena syirik kan gak enak. Nah, iya, nggak gimana Sin? lucu lah kalau kayak gitu. Itu kan pembahasan pertama nih ya Sin ya. Pembahasan kedua katanya Iya, ada iya, pertanyaan iya. dari ente Sin. Gimana Sin?